Kalian pernah gak ngerasa pelajaran di sekolah itu kok kayak ada yang ngatur ya? Kayak kenapa topik ini dibahas panjang banget, tapi topik itu dibahas cuma satu baris doang? Kenapa kata toleransi ada di buku, tapi praktiknya gak pernah benar-benar diajarin? Mungkin kalian mikir itu kebetulan, atau kurang waktu, atau memang kurikulumnya kayak gitu. Tapi ternyata di Polandia itu bukan kebetulan, itu disengaja. Dan yang bikin ngeri, hampir gak ada yang sadar. Halo, perkenalkan, nama saya Gibi Nathalia Butar-Butar. Saya mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi A dari Universitas Negeri Medan. Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut saya penting buat generasi kita. Soal gimana sebuah negara bisa diam-diam mengubah cara kita berpikir lewat kurikulum sekolah. Jadi gini, pada tahun 2015 ada partai baru menang pemilu di Polandia. Namanya PiS atau Prawo i Sprawiedliwość atau kalau diterjemahin, hukum dan keadilan. Mereka punya narasi yang sangat kuat. Budaya Polandia lagi terancam dari Uni Eropa, dari nilai-nilai asing dan perubahan sosial, dan solusi mereka. Salah satunya adalah ubah kurikulum sekolah. Mulai 2017, seluruh kurikulum inti Polandia dirombak total, dan seorang peneliti bernama Violeta Kopinska dari Nicholas Copernicus University memutuskan untuk beneran duduk dan baca dokumennya dan bandingin satu persatu. Kurikulum lama 2012 versus kurikulum baru. Baris per baris, kata per kata, dan yang dia temukan menarik sekaligus bikin gak nyaman. Ada 3 hal besar yang berubah. Yang pertama, identitas nasional meledak porsinya. Di kurikulum baru, siswa bukan cuma diajarkan tahu soal negaranya, mereka diarahkan untuk merasakan sesuatu. Rasa bangga, keterikatan emosional, loyalitas ke tanah air bukan cuma pengetahuan, tapi pembentukan perasaan. Yang kedua, hal-hal kayak kesetaraan sosial, anti-diskriminasi, penghargaan terhadap keberagaman, perlahan menghilang. Di kurikulum 2012, sekolah punya kewajiban eksplisit untuk mencegah diskriminasi. Di kurikulum baru, kewajiban itu hilang, dihapus, tanpa pengumuman. Yang ketiga, perspektif global dan Eropa berkurang. Digantikan materi yang makin dalam soal sejarah nasional dan sistem hukum dalam negeri. Tapi yang paling bikin aku personally tertegun bukan apa yang berubah, melainkan cara mereka mengubahnya. Gak ada yang nulis, Kami tidak ingin mengajarkan keberagaman lagi. caranya tuh halus banget, porsinya dikurangin, redaksinya diganti, istilah-istilah tertentu tiba-tiba menghilang. Kalau kalian gak beneran membedah seperti Kopinska, kalian mungkin gak akan notice sama sekali. Sekarang pasti kalian berpikir, itu kan Polandia, bukan Indonesia, perbandingannya jauh sekali. Tapi justru di situ poin pentingnya. Indonesia itu jauh lebih kompleks dari Polandia. Kita punya lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa, banyak budaya, banyak agama. Kalau Polandia yang relatif homogen aja bisa jatuh ke jebakan kurikulum yang makin eksklusif, kita yang sekompleks ini harusnya jauh lebih waspada, bukan lebih santai. PPKN kita, buku sejarah kita, cara kita ngajarin Pancasila di kelas, dan cara kita menerima pelajaran Pancasila itu, semua itu bisa berubah tergantung siapa yang lagi pegang kendali kebijakan. Dan perubahan itu gak selalu datang dari pengumuman yang besar. Kadang dia datang lewat revisi kecil di Permendikbud yang gak ada yang sadar, lewat pergantian kata di silabus yang kelihatannya sepele. Makanya penting banget ada suara yang aktif, dari akademisi, dari masyarakat sipil, dan dari kita sebagai generasi muda yang sadar akan hal-hal pergantian tersebut. Intinya, ada satu hal yang bisa saya bawa dari jurnal Kopinska ini. Demokrasi itu gak cuma dijaga di kotak suara, dia juga dijaga di ruang kelas, di buku teks, di kata-kata yang dipilih dalam kurikulum. Kalau kita gak peka soal ini, kita bakal kehilangan sesuatu yang penting, tanpa pernah sadar bahwa kita kehilangannya. Oke, itu dari aku, Gaby. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah!